Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Ide Kreatif ini. Pada kesempatan kali ini di sini kita kedatangan sebuah speaker Bluetooth, yang mana di sini speaker Bluetooth ini kondisinya rusak. Nah, jadi kita akan cek seperti apa kerusakan dari speaker Bluetooth ini, dan kita akan coba hidupkan di sini. Kita on kan untuk tombolnya. Nah, di sini sudah posisi on, dan tetapi speaker ini tidak mau nyala. Nah, kita cek di sini untuk jenis speakernya KPST 009 kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah kita coba on kan dan speaker ini kondisinya mati total. Nah, jadi kita akan coba sambungkan kabel casnya di sini. Nah, di sini saat kita sambungkan kabel casnya, dan ternyata di sini untuk konektor casnya di sini masuk ke dalam. Nah, di sini kita cek terlalu masuk jauh ke dalam sehingga colokan dari casannya ini tidak tepat masukkan kawan. Dan kita akan coba periksa dan kita akan bongkar speaker ini, dan di sini masih kondisinya banyak debunya. Nah, kita akan coba bersihkan terlebih dahulu di sini kan kawan. Nah, untuk kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, boleh silakan tekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita agak congkel di bagian sisi sambungan dari bagian depan ini. Nah, di sini ada celah, kita akan congkel di sini perlahan-lahan dengan keliling dari sisi box speaker ini. Nah, di sini sudah nampak baterainya kan kawan, dan baterainya di sini terpasang dengan double atau dua baterai. Nah, kita cek juga di bagian unit speaker ini. Nah, kita akan coba lepaskan di bagian papan PCB ini. Nah, kita cek ada kaki dari pengikat papan PCB-nya yang patah. Nah, kita goyang di sini, makanya tadi saat dicas speaker ini tidak nyambung atau tidak tepat terpasang pada konektor casnya. Nah, di sini kita buka bagian pengunci skrup bagian papan PCB-nya, dan sudah lepas di sini. Nah, di sini saat kita cek, dan ternyata untuk penahan dari papan PCB ini ada yang patah salah satu di sini kan kawan. Nah, boleh kan kalian lihat di sini. Nah, di sini ada displaynya, dan selanjutnya kita akan cek tegangan pada konektor baterai ini. Di sini kita akan ukur tegangan pada baterainya. Nah, kita akan ukur kabel yang menuju baterai ini. Di sini ada soket kabelnya warna merah. Nah, kita ukur dari belakang ini. Nah, saat kita ukur di sini tegangannya hanya 2,66 volt. Nah, jadi di sini kondisi baterainya sangat drop sekali. Dan selanjutnya kita pastikan di sini kita sambungkan kabel cas dulu deh, supaya kita cek sistem pengecasannya apakah bekerja atau tidak. Nah, kita coba hidupkan di sini sebentar, dan suaranya juga di sini tidak keluar dengan sempurna. Nah, jadi saat kita periksa di sini kawan-kawan, ternyata di sini ada salah satu dioda yang sudah copot. Nah, di sini ada bekasnya. Di sini ada juga gambar atau simbolnya. Diodanya sudah tidak terpasang atau copot di sini. Dan kita ikuti di sini ada dari konektor cas ini menuju dioda ini. Nah, makanya speaker ini tidak bisa dicas karena diodanya sudah copot, makanya baterai ini selalu lowbat dan tidak bisa mengisi. Nah, di sini ada jalurnya menuju baterai. Nah, jadi dioda tadi menuju pengecasan pada baterai speaker ini. Nah, di sini ada jalurnya. Nah, kita akan pasang dioda yang sudah copot tadi kan kawan. Nah, kita lepaskan soket baterai ini. Kita akan ukur apakah ada tegangan pada soketnya ini. Nah, kita ukur di sini kan kawan dengan alat tester di sini. Nah, saat kita ukur di sini ada 4,23 volt. Nah, kita off kan.
Nah, saat di off kan di sini tegangannya hilang atau tidak keluar. Nah, jadi di sini pemicunya tadi bisa ada tegangan karena posisi on off-nya keadaan posisi on. Nah, di sini kita posisikan posisi off. Nah, tegangannya hanya 0,76 volt dan kita on-kan kembali, tegangannya 4,23 volt. Nah, jadi di sini pengecasan baterai ini tidak berfungsi kan kawan, karena dioda ini copot dari jalurnya nih. Nah, jadi dioda ini berfungsi untuk mengecas baterai speaker ini kan kawan. Nah, kita akan memasang dioda penggantinya dan kita pastikan di sini untuk jalur yang tempat dioda ini sudah kita sediakan di sini. Untuk jenis diodanya SS1334 kan kawan. Nah, kita gosok bagian jalur dari papan PCB ini supaya kita tempel di sini, kita solder. Nah, kita gosok di sini kan kawan supaya timahnya nanti bisa lengket. Nah, di sini setelah kita gosok dan seperti inilah hasilnya. Lalu kita akan tambahkan di sini sedikit timah. Nah, untuk pemasangan diodanya di sini masih ada untuk kutubnya positif dan negatif. Dan di sini ada arah panah dan itu menuju arah negatifnya kan kawan. Nah, di sini ada arah negatif dan positifnya. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, pada diode ini ada ujung dari garis-garisnya itu tanda positif atau anoda dan katoda. Nah, kita tempel di sini. Dan selanjutnya kita akan sambung di sini dengan menjamper dengan potongan kabel di sini. Nah, di sini kita sambungkan seperti ini dengan kabel tunggal kan kawan. Nah, kita pastikan di sini untuk kabelnya bisa menempel. Nah, lalu kita solder di sini. Dan di sini masih bergeser. Nah, kita pastikan di sini karena kabel ini panas karena dari solder tadi mengalir. Nah, kita gunakan di sini dengan pinset supaya tidak panas. Nah, kita sudah sambungkan di sini, kita tinggal potong kabel yang tadi kan kawan. Nah, setelah kita sudah solder dan sudah kita sambungkan, kita akan sambungkan kembali kabel casnya tadi. Nah, di sini kita sambungkan. Lalu kita akan cek dengan posisi tombol on off-nya ini posisi off. Nah, kita ukur di soket warna merah ini. Nah, saat kita ukur di sini dalam posisi off, tegangannya 4,87 volt dan kita on kan di sini, speaker ini sudah langsung bisa nyala. Nah, tadi sebelumnya tidak bisa nyala kan kawan karena diodanya belum tersambung atau putus. Nah, di sini kita pasang soket dari baterai ini dan lampu indikatornya di sini langsung nyala. Saat kita lepaskan, lampu indikator baterainya di sini mati. Nah, jadi itu fungsi dari lampu indikatornya. Saat ada kabel baterai lepas, dia akan mati, dan saat baterainya sudah tersambung, lampu indikatornya ini akan nyala. Dan kita akan cek di bagian dioda yang baru kita pasang tadi, dan disitu sudah ada hangat, tanda bahwa baterainya sudah dalam proses pengecasan. Nah, kita lepaskan di sini. Nah, kita on kan di sini sudah langsung menyimpan. Di sini ada lampu LED-nya sudah nyala. Nah, kita akan rakit kembali kan untuk papan PCB-nya. Nah, kita akan pasang di sini. Nah, kita tambahkan di sini sedikit lem di bagian kaki dari pengikat papan PCB-nya tadi. Nah, di sini kita langsung tutup kan kawan dan kita rapikan. Kita coba sambungkan kembali kabel casnya di sini dan lampu indikatornya nyala. Kita coba on kan.
Nah, di sini sudah nyala kan kawan bagian display dari speaker ini, dan suaranya juga sudah keluar. Nah, kita coba cek dan kita akan sambungkan Bluetooth-nya di HP Android ini. Nah, di sini kita cari kode Bluetooth-nya. Sudah ada muncul di sini KP 009 kan kawan. Nah, kita konfirmasi. Nah, kita akan putar satu lagu di sini dan kita pastikan sudah tersambung Bluetooth-nya. Nah, di sini speakernya sudah bisa nyala dan kita tes suaranya sudah keluar kan kawan. Nah, kita coba di sini memang baterainya masih keadaan lowbat karena waktu pengecasannya masih durasi yang sangat singkat. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara mengatasi speaker Bluetooth KT009 yang tidak bisa dicas atau kondisinya mati total. Dan semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita sudah tes dan kita coba lepaskan kabel casnya di sini tanpa dicas. Speaker ini sudah bisa nyala dan baterainya sudah bisa nyimpan, tetapi kondisi baterainya masih keadaan lowbat. Nah, kita akan coba pasang kembali kabel casnya karena kondisi dari speaker ini masih lowbat karena butuh pengecasan yang lebih lama kan supaya bisa baterainya full. Nah, kita sudah tes di sini kan kawan dan sudah mantap. Nah, kita sambungkan kembali kabel casnya di sini dan kita sudah coba dan speaker ini sudah berhasil. Nah, semoga bermanfaat. Sampai sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.